Halo, Assalamualaikum. Kok bisa ya Vivo rilis smartphone dengan harga sejutaan tipis, tapi speknya lumayan banget? Iya, setelah beberapa bulan lalu, kita sempat bahas Vivo Y17s. Nah, ini punya prosesor yang sama dengan Y17s, tapi di harga yang mirip atau sama dengan Redmi A3, bahkan dengan prosesor yang lebih baik ya. Jauh lebih baik. Iyalah, jauh ya. Helio G36 sama Helio G85 tuh jauh banget. Apalagi dia punya IP54, water resistant. Jadi tahan air juga nih smartphone Vivo yang harganya Rp1.199.000 buat varian 464 GB dan Rp1.499.000 buat yang varian 4128 GB ya. Ya, jadi buat yang storage-nya mau besar, tambah 300.000. Tapi kalau mau hemat banget dan valuable banget, ambil yang 464. Mungkin nanti kita cek ada slot microSD atau enggak. Kalau bisa tambah microSD, mending tambah aja ya. Toh dengan Helio G85, dia storage-nya juga kan pakai eMMC berarti kan. Ya, ini warna hijau permata yang akan saya unbox ini. Satu lagi ada warna hitamnya yang punya frame kamera emas. Kalau yang hijau ini senada frame kameranya dan bodinya. Dan ini sudah 90 Hz sunlight display, jadi refresh rate-nya udah lebih tinggi juga. Dengan baterai 5000 mAh plus fast charging juga tetap kenceng. Cuma entah kenapa ini kardusnya kerasa lebih ringan ya. Apakah nggak dapat charger? Nanti kita cek ya. Dan ada extended RAM and large storage juga. Jadi ada tetap ya virtual RAM. Walaupun kalau pakai eMMC sih jangan dinyalain ya virtual RAM-nya. Dan 13 megapiksel portrait kamera. Oke, kamera belakangnya 13 megapiksel, lumayan juga walaupun belum 50. Yuk kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Dan ini warna hijaunya seperti ini. Ada stiker untuk IMEI dan serial number-nya. Bentar, dapat softcase pula nih, dapat softcase kayak gini. Oh, tombol powernya nggak bolong ya. Apa nggak ada fingerprint scanner berarti nih? Kalau harga segini kan nggak mungkin pakai in-display fingerprint scanner kan? Kok ditutup gini? Iya, nggak dapat charger ternyata ya. Makanya Vivo bisa jual dengan harga lebih terjangkau. Tapi harus beli charger lagi. Dan nggak tahu sih fast chargingnya berapa watt ini. Nanti saya munculin ya di situ ya. Kira-kira berapa watt. Ini SIM tray ejectornya buat buka tray SIM cardnya nanti. Kemudian kabel datanya Type A to Type C. Alhamdulillah sudah Type C ya. Buat level harga 1,1 jutaan. Kemudian informasi penting dan kartu garansi. Sorry ya, saya baru bangun tidur siang. Ada paket, jadi langsung unbox. Nah, Vivo Service Center ini juga sama ya. Bandung nggak disebutin lagi nih. Kayak waktu saya unbox iQOO. Kok begini? Bandung di mana? Harus dicek di vivo.com ya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kalau nggak di BEC, di mana gitu ya. Dan ya, tidak ada fingerprint scanner sepertinya. Oke. Sekarang saya mulai mengerti kenapa bisa dijual lebih murah dari Xiaomi dengan prosesor yang lebih kenceng ya. Helio G85 itu kayak Samsung Galaxy A05, kemudian Oppo A18, Vivo Y17s, dan kalau di Xiaomi G85 sebetulnya pertama dipakai di Redmi Note 9, tapi masih dipakai hingga Redmi 13C kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah, saya lupa. Dan ini buat level harga 1,1 jutaan atau 1,2 jutaan sih kece back covernya. Glossy, tampilannya mengkilap, ada aksen kayak brush metalnya yang warna hijau permata ini. Premium lens high performance tulisannya, ada dua kamera di belakang. 13 megapiksel yang utama, satu lagi mungkin kamera makro atau kamera depth ya, tebakan saya. Dan desainnya sudah menekan frame lurus atau kotak seperti ini, tombol power dan volume rocker. Feels-nya lumayan solid, dari bobotnya kerasa solid ya. Di sisi atas, ini kayak Redmi A3 ya. Redmi A3 juga sama, pakai speaker grill di sisi atas seperti ini. Jadi nggak pakai di bawah. Tapi kalau Redmi A3, jack audio juga ada di atas. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray. Nah, ini jack audionya tetap di bawah dan ada port Type-C serta mikrofon. Jadi bisa dipastikan sih kalau kayak gini loudspeakernya mono ya. Kemudian kita cek tray-nya. Tapi tetap sih saya amazed bahwa di level harga segitu pakai Helio G85 dan waterproof pula dengan
refresh rate 90 Hz ya. Saya baru tahu bahkan refresh rate-nya pas unboxing ini. Ya, dan slot SIM card-nya ada 2, nano SIM plus 1 slot khusus micro SD. Jadi menurut saya ambil yang 64 GB aja. 300 ribunya kalau kamu belikan micro SD bisa dapat yang gede banget ya. Meskipun belinya yang SanDisk yang A1 tuh 300 ribu udah dapat kali 128. A few moments later. Ya, jadi ada face unlock ya buat biometriknya. Dan kita segera mulai masuk ke Fantouch OS-nya. Fantouch OS-nya. Dan segera kita cek ya Fantouch OS-nya. Kemudian kita akan lihat ya bezel layarnya pastilah untuk harga segini. Pertama pakai notch berbentuk huruf V kayak gitu. Kemudian bezel bawah lebih tebal juga. Wajar ya buat level harganya saya nggak komplain. Kemudian tadi di awal dia bisa pilih mau pakai gesture langsung buat navigasinya dan install beberapa aplikasi tambahan dari VF Store. Yang mana ternyata tanpa install pun dia sudah cukup banyak tuh bloatware-nya ya. Ingat storage-nya hanya 64 GB ini. Sekarang kita cek dulu di About Phone-nya. Dia menggunakan Fantouch OS 14, Android 14 juga. Dengan security update 1 April 2024. Udah lumayan banget ya. Kemudian sistem update-nya 1 September 2023. Ini kurang lebih sama dengan posisi terakhir pas saya unbox iQOO Z9. Kemudian RAM-nya 4 plus 4 GB. Ini ada extended RAM-nya ya. By default sudah menyala di 4 GB. Prosesornya Helio G85 ini 2 GHz octa-core. Lumayan juga. Kemudian kita cek untuk storage nih. 46,81 GB free. Terpakai 17,19 GB ya. Kamu bisa lebih legakan lagi free storage-nya, kurangin lagi dengan matiin extended RAM-nya. Tapi nanti aja. Nah, untuk bloatware-nya, untuk ukuran 64 GB ini bakal kritikal sih. Apakah bisa jadi install atau tidak dan sebanyak apa ya. Kita hitung dari Agoda, Blockblast, kemudian Facebook. Lanjut ada Lazada, LinkedIn, Netflix 6, Shopee, TikTok, Truecaller, View. Ada 10. Coba View, kita ntar. View bisa di-uninstall? Bisa di-uninstall, termasuk TikTok juga, saya uninstall aja. Kita akan cek untuk kameranya. Ini kan 13 megapiksel ya kameranya. Tapi masih bisa digital zoom 2 kali. Cuma nggak tahu deh apakah tetap tajam atau tidak, karena udah nggak bisa cropping lagi dong 13 megapiksel semua ya. Ada filter-filter khasnya Vivo. Ini serasa nggak pakai UI yang lebih ringan ya. Tetap pakai Fantouch biasa. Kelihatan dari mode kameranya yang tetap kayak Vivo yang lain, termasuk yang seri V. Kemudian ada videonya bisa rekam Full HD 30 fps, depan belakang sepertinya. Ya. Tidak bisa lebih dari itu. Kemudian ada mode panorama, dokumen, slow motion, time-lapse, Pro dan live photo. Jadi memang kamera keduanya buat depth saja ya, atau buat AI mungkin. Di sini ada fokus manual juga di mode Pro-nya, white balance, kemudian shutter speed dari 1/12.000 sampai 30 detik, panjang banget bisa. Dan ISO-nya dari 100 sampai dengan 3200. Lumayan ya, ada mode Pro yang cukup lengkap. Sisanya night, portrait, dan yang tadi yang saya buka ya. Oke. Kita akan tes sedikit untuk face unlock-nya. Oke, tidak bisa dengan double tap to wake by default. Kita nyalakan dari tombol powernya dan terbuka. Nih. Sekali lagi siap-siap. Tuh, terbuka. Untuk kondisi pencahayaan yang sangat cukup seperti ini dan angle-nya pas, dia cukup cepat ya untuk face unlock-nya, walaupun nanti akan bergantung juga ke berapa banyak aplikasi yang lagi berjalan di background. Rebutan RAM sih pasti kalau 4 GB, tapi segini udah enak banget nih buat dijual di pasaran ya. Buat promosiin ke teman-teman yang budgetnya terbatas juga saya bakal enak nih. Misalkan ada yang nanya, HP sejutaan lebih tipis deh. 1,2 maksimal atau 1,5 maksimal. Buat handphone anak atau buat handphone orang tua atau buat handphone kedua. 1,1 jutaan dapat smartphone dengan Helio G85, Android 14, RAM 4 GB, storage 64 GB. Vivo lagi ya. Kemudian punya waterproof loh, tadi IP54. Dan ini, jangan lupa, displaynya punya
refresh rate hingga 90 Hz. Smart switch ya, antara 90 Hz atau 60 Hz, atau kalau mau lebih hemat baterainya di 60 Hz aja matiin ya. Mantap Vivo. Panel IPS pasti bukan AMOLED dan tidak ada fingerprint scanner kalau dibandingkan dengan Redmi A3. Mungkin itu kelemahannya, sama nggak dapat charger aja ya. Iya. Kalau buat level harga segini mungkin teman-teman ada yang butuh charger juga. Ya, pokoknya plus dan minusnya sudah saya sebutkan untuk unboxing kali ini. Nanti lebih dalamnya di video review insya Allah kalau ada umur dan rezekinya. Gitu aja dulu ya unboxingnya. Teman-teman yang tertarik boleh cek link di deskripsi atau segera ke counter terdekat. Tapi mendingan cek link di deskripsi deh ya. Oke, gitu aja unboxingnya. Atur nuhun dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya Vivo?